Kita mulai dengan 2A, Pak, yaitu aduan dari PT Perusahaan Air Indonesia Amerika. Kemarin diadukan di tanggal 27 Maret melalui kanal kita. Isunya adalah PT PAIA atau PAIA ini adanya ketidakselarasan pelaksanaan perjanjian investasi air bersih seawater reverse di KEK Mandalika. Nah, ini cakupannya mulai dari implementasi ludanya, agreement-nya, kemudian amandemen perjanjian, serta pengelolaan lahan, dan juga perubahan tarif, serta pasokan air, Pak. Artinya memang ada sedikit perbedaan klaim tuntutan masing-masing pihak dalam rangka penyediaan air di KEK Mandalika, Pak. Kami persilakan Pak Menteri untuk memimpin sidang. Terima kasih, Bu. Dari PT Perusahaan Air Indonesia Amerika, siapa yang hadir? Pak Alwi, siapa lagi? Oke, siapa yang presentasi? Ini siapa? Sama juga? ITDC, Pak. Oh, PTDC. ITDC yang Mandalika. ITDC. Ngomongin ke ITDC. Oh. Oke, silakan dari Perusahaan Air Indonesia, apa keluhannya? Sakitnya di mana? Bukan dokter nih. Silakan, ada masalah apa? Terima kasih Pak Menteri atas kesempatan ini. Walaupun sebenarnya saya datang ini sebagai teman dari investor, karena investor asingnya berada di Amerika dan seizin Bapak cukup yang merepresentasikannya saja yang hadir. Saya kira keluhan perusahaan Resort Indonesia Amerika ini sudah diajukan ke Satgas dan saya kira masih banyak jalan untuk kita rekonsiliasi asal ada niat baik dan sepengetahuan Pak Menteri. Mungkin saya tidak pada posisi untuk mengadu di sini. Cukup apa yang telah disampaikan, walaupun keluhan dari pihak perusahaan ini mungkin tadi sebelum kita masuk di sini sudah sempat bicara banyak dengan ITDC, dengan Pak Fajar, dan bahkan Pak Fajar juga sudah langsung bicara dengan investor Amerikanya di Amerika tadi di sini untuk mencari jalan keluar agar tidak berlarut-larut konflik ini. Jadi mungkin dari pihak ITDC bisa menjelaskan juga apa yang tadi kita bicarakan. Udah putus belum? Udah selesai belum masalahnya? Belum, sepengetahuan Pak Menteri. Kalau selesai langsung saya tutup. Katanya dibicara. Mungkin Ibu Evita bacakan Bu untuk supaya semua tahu masalahnya apa. Baik, izin Pak Menteri. Isu aduan utama untuk PT Perusahaan Air Indonesia Amerika ini merupakan perusahaan PMA yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang air bersih dengan proses desalinasi air laut dengan pemegang saham joint venture antara ABD Paragon Singapura itu 74,96%. Ini adalah pemegang saham investor asal Amerika, Singapura, dan juga Arab Saudi. Bersama dengan PT Adikarya sebesar 25% dan ADB Paragon Holding LLC 0,04%. Perusahaan bergerak di bidang penyediaan air berbasis teknologi seawater reverse osmosis di KEK Mandalika. Isi aduan utamanya dari PT PAIA adanya kesenjangan pemenuhan kewajiban infrastruktur di mana ITDC Pak itu dinilai belum memenuhi kewajiban penyediaan infrastruktur pendukung sebagaimana diatur di dalam Land Utilization and Development Agreement. Kemudian juga ada ketidaksesuaian pengelolaan dan skema komersial dengan kesepakatan awal di mana terdapat perubahan terkait penguasaan lahan, pengaturan tarif, dan juga skema penyediaan air yang dinilai tidak sepenuhnya melalui kesepakatan bersama para pihak. Dan yang terakhir ada ketidakberlanjutan operasional SWRO, yaitu dalam perubahan skema bisnis mempengaruhi kelayakan ekonomi serta keberlanjutan investasi fasilitas
SWRO. Jadi PT Paya ini Pak, sebenarnya dia sudah beragreement dengan ITDC. Hanya waktu itu Paya ini belum berdiri. Jadi yang berperikatan di dalam kontrak awalnya yaitu yang Bauer EDB ini Pak. Kemudian kan harus dilakukan amandemen terhadap perjanjiannya. Nah, menunggu itu rupanya berprogres, gitu ya? Kalau nggak salah di ceritanya. Berprogres, ITDC kemudian yang seharusnya membangunkan fisik ya Pak ya, terhadap fasilitasnya. Nah ini ITDC agar melakukan, pembangunan fisik, tetapi itu dilakukan terlebih dahulu oleh PT Paya. Seperti itu ya. Jadi muncul Pak perjalanan ini permintaan dari para pihak. Artinya kedua belah pihak ini saling mengklaim bahwa proses atau proyek ini belum bisa dilaksanakan karena dari Paya itu bilang kenapa ITDC kemudian berperikatan dengan PDAM Lombok Tengah. Jadi anak perusahaan daripada ITDC berperikatan dengan PDAM, kemudian dia menghentikan perikatannya dengan Paya sebagai pensuplai air bersih. Otomatis dengan menghentikan ini, PT Paya utilisasinya nggak dapat, biaya operasionalnya nggak dapat, hanya 10%. Nah, jadi bisa dibaca bahwa perjanjian ini seperti one prestasi Pak Menteri. Nah, pada saat titik ini saling menunjuk, ingin lanjut tapi menunjuk, bayar dulu dong kewajiban finansialnya, di mana kemarin kami sudah membangunkan terlebih dahulu infrastrukturnya. Sementara yang satu sisi yang punya juga kewajiban untuk membayarkan kewajiban finansial lainnya. Artinya terus menerus seperti itu Pak, jadinya proyek benar-benar nggak jalan. Intinya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Evita. Dari ITDC, bisa jelaskan sedikit gambaran kasar lah, proyek ini proyek apa sih? Nanti belakangnya kenapa macet? Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama Pak, kami sampaikan bahwasannya kami KAIDK Mandalika yang memiliki seluas 1.135 hektar, di mana ITDC sebelumnya telah mengelola Nusa Dua dan satu lagi yang masih baru yaitu Golomori. Di dalam awalnya ini kejadian lama Pak, sebelum kami juga manajemen Bapak sejak masuk. kapan jadi di ITDC? Saya PLT Dirut sejak Desember kemarin Pak. Sekarang masih PLT? Saya masih PLT Pak. Belum ada RUPS kembali Pak. Jadi, nah kami sama-sama manajemen baru masuk 2022 Agustus. Nah kemudian izin Pak Menteri, kami sedikit ceritakan bahwasanya ini kejadian mereka mulai invest di tahun 2015-2016. Itu dimintakan karena untuk Mandalika harus ada kick off, di mana PAIA ini kita minta masuk waktu itu oleh ITDC supaya segera diresmikan sehingga mereka membawa barang-barang dan membuka SWRO. Kemudian PAIA ini merupakan investor. Biasanya kalau investor masuk Pak, entah itu air, entah itu hotel dan lain-lain, itu ada kewajiban yang namanya Land Use Development Agreement, LUDA, perjanjian sewa jangka panjang. Ini umurnya 30 tahun. Jadi ada kewajiban mereka, tapi mereka kita beri hak akses sampai dengan jalan utama. Untuk jalan masuk sendiri, tentunya seperti developer, kami diserahkan kepada masing-masing. Jadi itu yang terkait dengan infrastruktur. Jadi mereka beroperasi dari sisi komersialnya, mereka beroperasi menyediakan air untuk di Mandalika, which is di mana kami selaku KEK itu harus menyediakan minimal estate regulation kami itu minimal ada 2 penyedia. Kalau satu mati tentunya satu hidup. Makanya di tahun 2022 kami juga membuka hubungan dengan PDAM. Karena apa? Kalau ini ada ketidak-reliability, kita mendeteksi ada yang kurang reliable dari supply ini mati, kami harus menyediakan itu kepada para tenan kami. Jadi sebenarnya ini urusan business to business Pak,
dan perjanjiannya kami sudah ada temuan BPK di tahun 2024 bahwasanya kenapa tidak menagihkan dan tidak ditagih sewa ludanya yang menunggak sebesar sekitar 6,2 miliar. Kami sampaikan mereka memang belum sanggup untuk membayar, masih proses. Kemudian yang kedua, akhirnya atas dasar ketidaksepakatan itu, seperti tadi yang disampaikan komplain itu, saya silahkan Anda untuk karena tidak bisa dimediasi B2B, silahkan pergi ke hukum. Akhirnya mereka menuntut kami di SIAK Singapura, Singapore International Arbitrage Center. Nah, di SIAK itu kami juga maju ke sana, bukan hanya untuk PAIA ini Pak, tapi untuk satu lagi perusahaan pria, namanya pria. Jadi untuk diketahui PAIA ini ada 25%-nya dimiliki oleh adikarya. Kemudian kalau PRIA itu 25%-nya teman kami yang dari PP Pro. Nah, atas hal tersebut maka kami bersengketa, artinya berhukum, beracara hukum di pengadilan Singapura, namun demikian berhenti Pak, karena mereka tidak melanjutkan pembayaran kepada arbitrator di sana. Ya sudah, akhirnya kami ajukan lagi, prosesnya adalah proses mediasi melalui Jamdatun dan berbagai forum lintas kementerian. Namun mediasi deadlock karena PAIA tetap minta hak eksklusivitas suplai air tersebut, ya, yang tidak dapat kami setujui karena kami harus menjaga sustainability kepada kawasan. Anda ngomong sustainability supply ya, tapi kan PAIA produksinya turun jadi hanya 10% dari kapasitasnya. Berarti sisanya dikasih kepada PDAM apa gimana? Jadi pada saat itu kejadiannya Pak, ada beberapa kali terjadi suplai dari sisi kualitas maupun kuantitas itu berhenti Pak, stop tiba-tiba on off. Mungkin mereka kehabisan biaya operasional atau apa. Nah, mau tidak mau kami harus menyediakan backup, makanya dari anak usaha kami. Saya dulu ke PT PAIA, Anda kan bisa jawab kan? Pria. Oh. Jadi izin Pak, kami di sini perwakilan dari pemegang sahamnya sebenarnya. Karena Anda pemegang sahamnya apa? pria, betul. Pria itu apa? Pria Pak. Resource 2B. Oh nanti. Oh. Kenapa di sini juga dia? Hah? Oh, saya nggak usah ikut dulu di sini. Jadi perwakilan dari situ nggak ada ya? Pria itu. Saya pengen tanya aja, waktu itu betul ada ketidakmampuan PAIA dalam mensuplai air ke ITDC. Yang saya tahu bahwa Boleh nggak dia telepon sekarang? bisa. Ya, biar dia ikut lewat telepon. Siapa namanya? Waji. Waji. Ya. Di California Pak. Tadi baru bicara. Iya Pak. Baik Pak, jadi itu kemudian pada tahun 2025, bulan September, mereka menyurati bahwasanya mereka menyatakan untuk menghentikan beroperasi Pak. Meanwhile kita sedang proses di arbitrase. Dan pada saat itu mereka juga arbitrasenya berhenti juga. Mereka menghentikan arbitrase. Jadi Pak, ke depannya tentunya kami masih tetap menginginkan yang bersangkutan karena salah satu daripada sumber suplai, ke depan Mandalika sudah mulai banyak masuk. Tentunya kita juga tidak boleh tergantungan PDAM. Kita ingin melanjutkan sebetulnya hubungan kerja dengan PAIA ini, entah dengan investor baru atau dengan apa. Tentunya kita masih bisa B2B untuk berbicara dengan mereka. Itu Pak.
Anda kan udah B2B dengan mereka berapa lama, macet-macet juga. Di sini bisa pengawasnya Pak, Danantara ya? Ada Danantara di sini? Anda ngawasin juga enggak? Gimana menurut Anda kasus ini? Dari Danantara silakan. Ya, izin Pak Menteri, memang dari Danantara sebagai aset manajemen, kita sebagai holding operasi, memang kita monitor Pak. Tadi juga kita sudah diskus sama Pak Dirut dari TDC, memang sudah ada diskusi juga dengan investor. Pada dasarnya kita mendukung Pak, kalau misalnya memang dari investor ini kita punya cari jalan yang memang dia bisa lanjut di Danantara. Tapi sudah pasti kita harus cek juga ke ITDC bagaimana prosesnya itu tetap bisa, ITDC kan sebagai landlord ya Pak ya, dan ada fasilitas yang harus disampaikan ke tenan-tenannya. Jangan sampai nanti supply itu juga terganggu Pak. Jadi memang kita fokus kalau bisa kita cari jalan tengah yang dua-duanya bisa mensuplai ITDC, kita pasti coba cari jalan yang tengah Pak. Tapi karena memang ini kita sebagai shareholder di sini Pak, memang kita peran aktifnya memang nanti akan ada di ITDC Pak dalam menjalankan diskusi B2B ini Pak. Jadi pada dasarnya mau jalan ya? Kira-kira ITDC mau jalan apa enggak? Kami intinya sangat keterbukaan untuk tetap membicarakan itu untuk tetap berjalan, Pak. Sebelah sana siapa? Oh, KEK-nya. Yang mengawasin itu kan berarti KEK? Dari KEK, pandangan Anda apa? Mohon izin Pak Menteri, tadi yang terkait dengan kawasan ekonomi khusus memang kami sudah mendorong untuk percepatan investasi Pak, dan sudah kita laporkan ke Kemenko Perekonomian, dan juga waktu itu beberapa kali juga dirapatkan oleh Pak Ses maupun Pak Ellen, Pak mohon izin terakhir oleh Pak Ellen. Dan ini percepatannya juga sudah sudah cukup panjang. Mohon izin Pak Ellen. Mohon maaf Pak Ellen. Pak Ellen tahu ya? Iya Pak. Jadi memang sudah kita dorong untuk percepatan untuk investasinya Bapak. Jadi yang ini, PT ini. Iya Pak. Dan juga sudah kita. Dulu menurut Anda kendalanya apa sehingga masih kusut seperti ini? Ya, mohon izin Pak, karena ini terkaitnya dengan B2B Pak, antara badan usaha dengan pelaku usaha Pak. Seharusnya kan bisa diselesaikan. Kalau nggak jalan kan Anda mesti ketok salah satu. Iya, kita sudah memfasilitasi bisa, Bapak. Cuman fasilitasi harus diinjak juga, kalau nggak jalan loh. Pak Ellen gimana sih rapat terakhir? Jadi gini Pak, izin Pak Menteri, Pak pimpinan rapat. Jadi begini Pak, ini sebenarnya ada dua perusahaan, makanya tadi sebut Pak, yang pria, PAIA, tapi investornya sama nih Pak. Yang mulai berawal berkontrak itu namanya pria. Dulu ingin membangun satu kawasan seluas 10 hektar ya. Nah, pada waktu di awal mereka ingin membangun semacam, kalau nggak salah bangun kayak Paramount Hotel segala macam Pak. Gitu ya Pak. Dan ini kemudian tanda tangannya kontraknya 2020 pada waktu itu. Bahkan ini juga untuk mendorong MotoGP. Salah satu dari lot lahan yang dialokasikan itu yang dibilang tadi, dituangkan dalam luda itu pada waktu itu masih bermasalah. Satu lot ya. Itu lebih kurang berapa. Tapi pada waktu itu kita dorong nggak bisa lah digunakannya ini. Tapi yang prianya tetap menganggap bahwa harus penuh dulu baru dia akan bangun. Ya Pak ya. Kemudian dalam konteks itu mereka bangun lagi namanya PAIA. Itu yang perusahaan untuk memenuhi infrastruktur air minum. Mereka bangun dulu. Memang dikejar pada waktu itu, dilakukan kontrak lebih awal oleh mereka untuk mensuplai air minum untuk kebutuhan MotoGP, Pak. Gitu ya, Pak ya? Gitu. Mereka membangun ini dulu, yang PAIA-nya. Yang prianya tadi, itu masih bersengketa mengenai slot lahan tadi. Karena mereka minta penuh dulu, mendapatkan semua HGB-nya, mereka bilang pakai yang ini dulu, yang sisanya akan diselesaikan. Ini mereka nggak mau. Nah yang Pak Pia ini akhirnya
bangunnya di sebagian tanah pria? Apa, Belum bangun. Beda lagi. Belum membangun apa-apa. Ini Ya. Paya. PAIA sudah membangun untuk ini pakai osmosis ya, reverse osmosis. Sudah Pak, mereka sudah bangun, sudah jalan ya. Sudah jalan, sudah diambil airnya pada waktu itu oleh mereka. Gitu ya. Kalau nggak keliru nih Pak, kan udah lama nih. Nah, setelah itu ITDC mengatakan bahwa standarnya ITDC itu yang dibilang Asset Regulation sebagai pengelola KEK, karena itu nanti akan ada investor-investor tanda petik yang utama asing itu meminta ada persyaratan 2 supplier untuk jaminan supaya airnya itu continue. Kalau misalnya di listrik 2 IPP, Pak. Jadi di sini 2 sumber air gitu ya, Pak? Itu berarti si ITDC bikin sendiri aturan itu. Iya, karena di estate regulation-nya diatur sendiri oleh mereka. Nah, sehingga dengan demikian mereka bikin kontrak tuh. Dia bikin anak perusahaannya. ITDC NU ya Pak, bukan Muhammadiyah, NU. ITDC NU. ITDC NU. Untuk mengambil off-taker. Jadi untuk membuat perjanjian di samping PAIA ini, dia bikin satu perusahaan lagi kerjasama dengan PDAM Lombok Tengah. Untuk 2 supplier. Berapa persen kepemilikan ITDC di ITDC NU ini dengan untuk beli dari PDAM ini? Saya lupa persentase hampir 100. 99,9%. 100 Pak sebenarnya sih. Persen siapa yang punya? 1% koperasi, Iya. karyawan usaha 2. Berarti anak perusahaan Anda sendiri itu. Iya, Ya. itu anak perusahaan kami. Ini sudah jalan Pak. Perusahaan yang pria tadi, yang untuk membangun kawasan itu, yang hampir 10 hektar itu akhirnya dibawa ke buntu lah intinya ya. Mereka bawa itu belum bisa bangun karena minta penuh. Mereka bawa ke Siak tadi Pak, Singapura. Gini, Ya. itu kan Anda punya kontraktor dari luar negeri ke sini. Terus Anda buat kompetitor perusahaan Anda sendiri, kira-kira begitu. Pasti nggak akan fair. Harusnya Anda lempar ke supplier yang lain. Kalau gini pasti Anda ada konflik of interest. Dulu kalau saya marahin Anda pasti Anda bilang, saya belum di sini ya, kira-kira gitu ya. Untuk saya agak aneh kalau gitu. Pasti investornya kalah. Pasti kalah atau dikalahkan. Entah harganya ini, entah yang gitu. Karena Anda pasti conflict of interest. Kawasan nggak ngawasin ini. Ini kan bisnis yang nggak benar kalau begini. Mohon izin Pak Menkeu, jadi kalau kami kan ada pengaturan mengenai estate regulation ya Pak. Kalau untuk estate regulation memang kami serahkan B2B Pak, tergantung dari badan usahanya seperti Ini itu. bukan B2B, B2B terus ke dia sendiri. Kusut kalau gitu, nggak mungkin berkompetisi lah. Hitungan saya ya, pasti dikalahkan. Gimana menurut Pak Ellen? Iya. Jadi gini Pak, karena ini sudah jalan dan kemudian kan tidak diambil lagi ya setelah itu ya, seingat. Makanya kemudian dia menggunakan yang NU tadi. Nah betul Pak, estate regulation itu tadi dibilang Itu Pak bukan Paul. NU, dia cabang sendiri sebetulnya itu. Dia menguasai air sendiri juga kawasan itu. Betul kira-kira karena nggak mau berbagi untung. Padahal udah ngundang investor. Harusnya dari pertama kalau mau gitu sediain dari awal. Ini kan jadi kusut. Gimana tuh? Izin Pak? Dan antara ya? Ya. Dan antara. Menurut Anda gimana? Anda mengizinkan seperti itu sistemnya? Izin mungkin nanti ITDC akan bantu detail jelasin ya Pak ya. Tapi pemahaman saya yang tadi dijelaskan oleh tim ITDC itu INU itu memang mengambil dari 2 gitu ya Pak ya. Satu dari PAIA dan satu dari PDAM. Karena mereka memang butuh 2 supplier untuk bisa mensuplai ke tenan-tenannya mereka gitu. Yang PDAM siapa? PDAM sendiri, bukan INU. Jadi bukan. PDAM itu supply ke INU pemahaman saya Pak ya. Nah, itu menurut saya konflik of interest-nya. Ya gitu nggak, dia mau nyisikan investor setelah masuk. Ya itu kan menurut saya investasi, harusnya dari pertama nggak usah ngundang, tapi kalau begini kan jadi kacau. Di tempat Anda praktiknya seperti itu apa enggak? Di Danantara. Tapi mungkin nanti Saya nanya pandangan Anda, jangan tanya pandangan dia. Dia jelas konflik. Pandangan Anda gimana? Boleh nggak seperti itu?
kalau yang informasi yang saya dapat tadi Pak ya, kan ada kerjasama pertama dengan Paya. Lalu dikatakan bahwa Paya itu memang supply-nya kadang-kadang nyala mati. Jadi kan secara reliability supply kan mungkin nggak terjamin Pak. Ketika yang orang yang menjelaskan mempunyai conflict of interest, ceritanya bisa jadi nggak jelas. Bisa iya, bisa enggak untuk menciptakan excuse. Betul nggak? Kan begitu insentifnya kira-kira. Kalau saya mau masukin punya saya, yang lain gue bilang jelek aja lu, jelek biar bisa masuk. Jadi dari situ aja udah agak aneh untuk saya. Dari mana yang bisa komentar lagi? BKPM gimana? Kita cari masukan sebanyak mungkin, silakan sebelum kita putuskan. Iya Pak, mohon izin Pak Menteri. Jadi kalau kami tidak mengikuti dari awal, tapi untuk investasi PT Paya sendiri waktu itu kami fasilitasi awal pada saat konstruksi. Excellency, how are you? I'm fine. Please tell me about the problem that you are facing. This ITDC told me that you stop the service, the supply of water to ITDC because of your equipment is not working perfectly or it's not working as expected. Is that true? No, Your Honor, this is absolutely not true. And Pa Alwi was there at the time, and he knows that. It's actually Inu didn't want to take the water from us anymore. And all the record is available. All the record shows that they stopped taking the water, and we kept producing water for 1 month after that without them taking even 1 drop of water. So we shut down because first they held the payment for 3-4 months. They were not paying, and we continued because we knew that they were trying to create a situation. And then we continued producing the water, and then they stopped taking the water and started taking the water from PDIM. After a while, when they completely for 1 month didn't take even 1 drop of water from us, that's when we shut down the plant. You're telling me also that your supply is not reliable? The continuity of your supply is not reliable. Is that true? Totally not true. We have all the records. We actually have recommendation letters from the Novotel. We have a very specialized subcontractor, a water company out of Bandung that is running the plant for us. They run multiple plants for in Indonesia at Peak, and so we have a professional local subcontractor that run our equipment, and the plant was producing water of the highest quality, and Pullman and Novotel were enjoying it. But Your Excellency, the problem, they don't have enough supply, demand. The actual problem, they don't have demand, and they wanted to have, for their own reasons that we don't understand, they wanted to go and take water from PDIM. So the reality is that there's not enough demand in Mandalika, and then they are not honoring the agreement that we were the exclusive supplier in the Mandalika area. But just before this, we had a meeting. I had a quick conversation with Mr. Fajar, and he said, I'm surprised that they are saying that, because just because of before the meeting, he said that they want to try to find a solution that they will restore the supply and bring a new investor and allow us an amicable exit. Amicable compromise, something like that. Well, please tell me also, why are you stopping the process of in Singapore? Arbitrage process in Singapore. Why we stopped it? Yeah. Yeah, so when we stopped it is because Adhikaria had a meeting with the
previous CEO of ITDC, and they asked us to withdraw from the arbitration in Singapore in order to find an amicable solution through Jamdatun. So they required that. And Pa Alwi personally met with the CEO of ITDC and the CEO of Adhikaria, and they agreed that they will release our money because they were holding our payments. So they said they requested us to do two things. First, to stop the arbitration in Singapore. Two, to continue to accept that they're going to make us the payment in progress. They don't want to pay the whole amount, and then they will find a solution to continue the process. And Pa Alwi agreed on our behalf with both the CEO of Adhikaria and the CEO of ITDC, and then the CEO of ITDC did not comply. It was before Mr. Fajr, the one before him. I forgot his name, but he changed his mind. He didn't comply. I think there was pressure from the Inu people because they had another agenda and they went to with some other plans. But we are, of course, we can always go back to arbitration, but that is not the intention. We wanted an amicable solution. So you want an amicable solution. Please explain to me briefly what kind of amicable solution that you are seeking. Okay, so in the conversation just an hour ago with Mr. Fajr, he proposed that he will need. Sure, please continue. Yeah, that they can take the source of water, they can reinstate taking the water immediately because they should have backup sources of water. He said they shouldn't have only one PDM. He said actually they wanted to make an agreement with PDM because they have to have two sources of water, that they will reinstate the relationship with us, but they will keep PDM as a support, as a second source of water for emergencies, and then we will bring an investor, he will bring an investor to replace us so we can exit safely. So whatever they want, they can take over the plant, they can become the new investor on the equipment, or dilute us and keep us as a minority shareholder. But the most important thing is that they should have the demand and allow the plant to go back into operation, so any investor is willing to go back and take over. We are not interested to work with them anymore, and it seems they don't want to work with us anymore either. So the best way is for us to exit and be replaced with another investor. But any investor that's going to come and replace us, they have to guarantee that the market, if there's no market, if they're not taking the water, nobody would want to operate that in that environment, of course. And this is the essence of the problem. That is his proposal, right? What do you think? Which one that you can accept? Do you really want to quit? Or if there's a chance to continue working together with them, you're willing to do so? We are willing to do anything that Pa Purbaya finds fair, and it would be monitored by you. So they will not find a way to create a problem again. So if it is monitored by you, Your Excellency, and you think it's fair, we will go with it. But the most important thing is that we would need to eventually, of course, we are investors, we are not operators, we want to exit. So when it's back into operation, our intention is to exit. And there are so many investors from Singapore, even from Indonesia and from China, that would love to replace us, no problem, as long as the project is feasible. And for the project to be feasible,
ITDC has to provide a safe investment environment. Okay, thank you very much, Mr. Waji. It's clear enough for me. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you very much. Jadi kira-kira begitu Anda sudah ngomong dengan dia ya sebetulnya ya. Gimana proposalnya? Jadi saya sudah sampaikan, intinya kan dia pengen investment dia, initial investmentnya kembali. Saya bilang it is not easy, except ada investor. Investor pun akan bicara ke depan. Appraisal dan sebagainya, mereka investmentnya pasti akan, harganya pasti sudah turun. Tapi dia akan, oke, let's talk. Jadi saya sudah bikin action plan Pak, setiap minggu kita akan Zoom bareng, apa solusinya, dan apabila dia ada investor atau kami ada investor, let's talk. Itu Pak. Itu salah satu statement dia adalah demand-nya harus naik di sana. Sebetulnya gimana di sana tuh udah mulai membaik belum? Itu kan pernah kepukul krisis kemarin dengan COVID kan. Sekarang seperti apa di sana? Ya Pak, jadi sejak setahun terakhir ini demand sudah cukup meningkat Pak. Karena dulu kapasitas dia 3.000 terpasangnya, yang terpakai baru sekitar 500. Sekarang sudah mulai banyak sekali investor-investor baru. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit Pak, di tengah itu sirkuit, di mana setiap event itu kita harus ada backup. Jadi biasanya kami beli itu Pak, untuk membackup takut mati dari PAIA ini, kami beli air galon dari truk-truk gitu. Nah, dari kontainer. Kemudian di tengah itu sirkuit Pak. Anda selalu komplain PAIA takut mati. Kan mereka juga engineering company pasti di situ ya. Pasti ada backupnya juga di sana mesinnya, saya pikir sih. Baik. Kenapa nggak dipastikan itu aja? Di sini yang engineer siapa? Anda engineer bukan? Dari mana dulu kuliahnya? Engineer dari mana dulu? Gimana kalau menurut Anda engineeringnya, desainnya itu ada backup plan-nya, 2 mesin segala macam apa enggak yang di PT PAIA itu? Terima kasih Pak Menteri. Jadi mungkin saya sedikit meluruskan Pak ya dari awal. Saya dari ITDC Utilitas, anak usaha ITDC yang bekerja sama dengan PAIA sejak tahun 2021 adalah INU Pak. Karena PAIA berkontrak dengan ITDC, ludanya itu hanya untuk produksi air. Yang memaksimalkan, mengoptimalkan produksi dia adalah ITDC Utilitas. Jadi sejak 2021 kita ada kontrak dengan PAIA. Jadi Ibu yang berkepentingan ya, yang meningkatkan produktivitas Ibu ya, menjalankan apa? Ya. Saya yang bertugas. Menjualnya Ibu Iya. bagian menjual ya. Iya. Jadi Ibu yang kerjasama dengan PAIA, Iya. langsung. Iya. Ini anak perusahaan ITDC. Iya. Oh. Nah, Ibu jadi pangkatnya apa di situ? Kenapa Pak? Jabatannya apa di situ Ibu? Direktur utama Pak. Direktur utama. PLT, iya. Lapor ke Pemegang ITDC. saham. Iya. Oh, kalau banyak anak perusahaan masih? Ini kita dalam proses merger Pak bulan Juni ini. Merger. Oke. Jadi ini Pak, jadi 2021 sampai 2024 kita ada perjanjian kerjasama itu eksklusif Pak. Jadi saya hanya menggunakan air dari PAIA. Itu startingnya eksklusif Pak. Awalnya 3 tahun pertama itu eksklusif. Oh, Tetapi historicalnya pada saat kami bekerja sama eksklusif dengan PAIA, mereka itu kadang mati, terus listriknya misalnya mati, kita yang harus memperbaiki segala macam. Jadi pada saat event pun pernah mati gitu. Nah sehingga pada saat ini kan itu saya udah tanya ke dia tadi nggak seperti itu. Jadi ini kan kata-kata Ibu lawan kata-kata dia. Jadi saya nggak tahu kalau gitu siapa hakimnya. kalau kami ada surat menyurat semuanya sih Pak dengan PAIA. Sama dia bilang juga sama di surat menyurat tadi kan. Iya. Saya nggak tahu yang mana yang betul. Iya. Jadi jangan nilai aja ini kapasitas seperti apa sih. Iya. Jadi kapasitas terpasang mereka itu kalau saat ini kita di maksimal di 1.000 kubik per hari Pak. Kapasitas terpasang mereka itu di 6.000 plus 750 kubik. Jadi kapasitasnya itu over capacity sebenarnya yang dipasang di sana. Dan saat ini kita hanya bisa untuk saat ini ya, kalau sebelumnya 500 sekarang di 1.000 Pak. Berarti 1.000 kan kubik per hari. masih di bawah kapasitas Iya. ya. Sebenarnya kapasitas terpasang dia masih cukup. Waktu kontrak gimana dulu? Berapa kapasitas terpasangnya mintanya? Waktu kontrak dengan ITDC di 3.000 kubik Pak per hari. Oh dia pasti jadi udah 2 kali kan, udah Iya, bagus. yang dipasang itu lebih Dia banyak. desain 2 kali ya. Oke. Nah, Jadi itulah engineering design seperti itu. Nih. Saya pikir begitu dan mungkin juga harusnya ada backup mesinnya.
kalau ada masalah. Kalau engineer biasanya begitu. Ibu lihat nggak itu di sana? Nah, jadi gini Pak, sebenarnya kenapa kami bekerja sama dengan PDAM? Karena di tahun 2025 mereka mengirimkan surat untuk stop beroperasi. Pada saat itu di tanggal 4 Oktober kita ada GP Pak. Pada saat itulah PDAM kita mulai mempush PDAM untuk bisa segera melayani klien kami yang ada di yang sudah ada, karena pada saat GP kan kita full banget. Jadi itu yang terjadi sebenarnya Pak. Ini kok bolak-bolak nih. Kalau dia bilang dengan PDAM dulu, makanya dia berhenti. Jadi kebalik-balik nih, kita nggak tahu nih yang betul yang mana. Jadi gini aja deh. Mesti dua-duanya di sini kan, dan mesti lihat surat-surat banyak sekali. Ke depan Ibu maunya apa? Nah, kami sebenarnya seharusnya sejak awal beroperasi 2021 dia harus memenuhi perizinan Pak. Nah, kami hanya mengejar pemenuhan perizinan untuk pengolahan air dari PAIA. Jadi saat ini kami masih waiting Pak. Jadi kalau PAIA mau lanjut berproduksi, kita Sebentar, saya masih tanya Pak tetap Alwi, menerima. gimana? Nggak ada izin loh, Pak Alwi. Iya, jadi soal perizinan ini memang menjadi krusial sekali, Pak. Rapat terakhir di mana saya hadir di situ, dari ITDC juga ada, Adikarya juga ada, dan Ibu Retno juga ada. Kita berusaha bagaimana supaya perusahaan ini bisa berjalan seperti biasa, supaya jangan ribut-ribut di belakang. Nah, Ibu insist bahwa harus ada izin. Oke, saya katakan bahwa kalau izin dari siapa ya? Izin yang diminta oleh Izinnya itu KBLI 36001 Pak. Karena kan kita air itu kan sangat relate dengan kesehatan manusia ya Dari Pak. PKPM? Dari siapa yang mau izin? Izinnya kalau 36001 itu jadi lintas ada yang dari LH juga Pak. Ada dari LH, terus yang pertama kali sih dari Dewan KEK juga ada rekomendasi, terus baru diproses semua Pak. KEK, gimana? Izin apa ini? Kenapa udah beroperasi? Saya teruskan Pak. Silakan. Saya teruskan Pak ya. Jadi sewaktu itu kita cari jalan keluar supaya supply bisa jalan terus. Ibu juga setuju, Adikarya, semuanya kita setuju bahwa dari pihak PAI ini akan berusaha untuk menunjukkan goodwill dengan memohon izin bahwa kita akan dalam proses mendapatkan izin. Izinnya itu isu itu keluar tahun berapa? Enggak, ini untuk izin yang khusus ini. Enggak tahu apa. Izin apa ini? Kami itu izin itu kan 36001. Tahun berapa ini isu ini keluar? Itu kita sudah minta dari tahun 2021 Pak sebenarnya. Jadi kami setelah terus menerus. Ya, jadi Ibu insist izin. Waktu itu kita berusaha untuk supaya jalan. Kita bilang baiklah, dari pihak kita akan mengajukan permohonan izin. Tapi ini biar jalan. Izin ini siapa yang ngeluarin? Dari siapa yang ngeluarinnya? Jadi gini Pak, kemana ya? Izin aja nih, kemana dia? Di KEK itu sebenarnya diberikan kewenangan administrator. Jadi kita ada administrator kita di sana. Nah, administrator ini kalau dia nggak mampu, dia tinggal melibatkan KL. Jadi mungkin nanti tolong disampaikan TDC apakah ini sudah pernah disampaikan ke administrator. Jadi kewenangan ada di administrator, Pak. Oke, lu kan bosnya KEK ya, bisa mutusin lu. Dari KEK coba, ini bos nih. Izin Pak Menteri. Data kami Pak, kami sebagai administrator KEK Mandalika Pak. Untuk izin perizinan dasarnya memang masih ada Pak, walaupun untuk perizinan lingkungannya masih pakai UKL UPL. Yang kalau di KEK rezimnya udah RKL RPL rinci Pak. Nah ini tinggal konversi saja. Sekarang untuk usaha ini aja yang gampang. Dia perlu izin apa sebetulnya? Jangan pusing-pusing. Sebenarnya izinnya ini Pak, karena dia ngambil dari air tanah. Jadi walaupun air asin dia ngambil dari air tanah Pak. Itu izin namanya surat izin pengusahaan air tanah Pak. Yang dulu dikeluarkan oleh SDM. Sekarang yang ngeluarin siapa? Nah sekarang sebenarnya yang ngeluarin administrator Pak. Kemarin kami sudah juga koordinasi administrator KEK. Administrator KEK. Siapa? Kami, Anda kan, Bapak kan? Siap. Oh, berarti saya yang ngeluarin gitu. Iya Pak. Gitu kan? Anda yang ngeluarin kan? Iya. Kenapa nggak bisa keluar sekarang? Belum diajukan Pak. Kemarin mereka baru berkonsultasi ke kami. Kami sendiri yang sebenarnya mengusulkan Pak.
kami yang merekomendasikan, mengusulkan supaya mereka mengurus untuk izin pengusahaan air tanahnya, Pak. Kalau mereka minta izin, berapa lama keluar? Kalau keluarnya secara ini sebenarnya nggak lama, Pak. Jadi prosesnya itu sekitar 2 minggu saja, Pak. 2 minggu. Iya. Pak Ellen 2 minggu. Itu kelamaan Pak sebenarnya. Jadi gini. Ini Pak. Ini kan ada. Atil dipindah loh. Enggak, ini gini Pak. Izin Pak. Kita punya namanya standar, ya. NSPK. NSPK-nya kalau di situ sebenarnya 5 hari. Tapi pengajuannya itu nanti dia kan butuh namanya semacam surveyor atau apa untuk memastikan ini. Itu aja, kalau itu bisa disediakan ITDC Pak, hasilnya itu langsung bisa ditetapkan oleh administrator. Dan itu udah kita tuh. Lo bilang LPDP lagi tadi? Bukan. ITDC? ITDC Pak. Saya pikir si Yono lah, Yon. Jadi kalau itu bisa dibantu oleh ITDC Pak, administrator nanti hasil dari surveyor itu yang untuk memastikan bahwa dia memenuhi NSPK-nya, itu bisa langsung pada detik itu dia bisa keluarkan Pak. Kan saya ITDC nggak mau bantu, saya tanya sekarang. ITDC mau bantu nggak? Ya Pak, sejak 2021 kami sudah membantu untuk memproses ini. Bu Ratna mungkin. Nah, saya nggak percaya udah berapa tahun ngurus izin nggak selesai-selesai. Sekarang 2000 apa? 2026 kan udah 5 tahun selama Ya, Pak. itu. Awalnya sebenarnya ITDC yang memohon izin untuk pengambilan air tanahnya, Pak. Tapi kan tidak hanya untuk izin pengambilan air tanah. Jadi izin pembuangan brine itu juga ke lautnya itu seperti apa. Jadi mereka harus menyiapkan gambar teknis sehingga bisa meyakinkan Saya KL ngerti, tapi terkait. kan udah 5 tahun, masa nggak ada kemajuan? Selamanya udah tahu belum? Silakan Pak. Mereka nggak ada Izin ini juga menjadi dispute. Saya mau bacakan sama Bapak Memorandum of Understanding waktu mereka pertama datang kemari, apa isinya? Pak. Ya. ITDC shall be responsible for obtaining any license, permit, or approval and shall register with the tax and other competent authorities. Wajih bilang bahwa soal izin itu bukan urusan kita. Dia sudah komit bahwa ITDC yang akan mengeluarkan izin. Di sini jadi dispute. Oke, kalau gitu clear. Itu kan perjanjian ya. Sekarang ITDC bisa beresin nggak itu izin-izin itu? Kalau izin selesai keluar, beres kan? Kalau izin itu ITDC bisa bantu nggak ngeluarin izin? Kalau nggak, saya akan bantu dari sini. Oke. Pak, sedikit Pak, mungkin MOU yang dibacakan Pak Alwi tadi Pak, itu adalah MOU untuk melaksanakan exhibition Pak. Jadi bukan LUDA. Jadi MOU itu adalah untuk exhibition, di mana pada saat exhibition ada pengurusan perizinan. Itu yang bertanggung jawab adalah ITDC. Anda bisa mampu nggak ngurus izin itu, ITDC? Pak Fajar, bisa bantu apa enggak? Bisa bantu Pak. Ke ini kan, Kami support ke KEK. admin KEK. Saya rasa bisa Pak. KEK beresin ya secepatnya ya, kalau begitu keluar nanti kalau enggak hati-hati loh. Siap, Pak. Ini bos nih. Ini bos nih. Ini anak bolu kali tuh. Bea Cukai. Kamu dari Bea Cukai? Betul, Pak. Sedang penugasan, Pak. Anak bolu tuh gimana tuh? Nanti diberesin ya. Jadi setelah izin itu selesai? Bisa jalan apa gimana? In practice itu sebenarnya bisa jalan Pak. Artinya kita hidupkan, kita cek lagi karena sempat berhenti kemarin, membrannya harus kita cek lagi untuk menghidupkan kembali. Teknis ya. Jadi gini. Di berhentinya mereka ini setelah rapat itu Pak, siap untuk jalan kembali, tetapi dari pihak INU tidak mau menerima. Padahal sudah ada kesepakatan bahwa kalau kita mengajukan secara goodwill saja mohon izin, perusahaan bisa jalan kembali. Ternyata sudah demikian tidak juga di ini. Oke, clear Pak. Nanti bisa diberesin nih Pak Fajar. Izin diurus, nanti yang ini dijalankan sesuai dengan kontrak. Bisa. Baik Pak. Karena untuk saya Anda conflict of interest dengan itu perusahaan Anda punya Anda sendiri. Nanti sambil jalan dicari investornya kalau ada yang mau. Tapi yang jelas gini, kita kan yang undang mereka masuk ke Indonesia kan. Setelah itu karena Anda berkuasa, bukan Anda ya, dirubah seenaknya aja. Itu yang akan kita hindari supaya message ke investor asing clear.
Tapi saya akan juga bantu semua proses-proses yang ada di sini. Ini kebetulan orang bea cukai nih. Jadi gampang ininya beresinnya, ya. Betul. Sama BKPM. Kayak gitu ya. Nanti sambil berjalan kita monitor progresnya seperti apa. Yang saya dengar izin itu memerlukan dana yang cukup besar, di atas miliaran. Coba Pak, lu jangan biasa Izin di bea Pak Menteri. cukai lu. Sedikit Pak, saya jelaskan Pak. Untuk izin air tanah itu tersebut, kami sudah komunikasi ke Direktur SDM Pak yang di Bandung itu, izin air tanah dan tata kelola geologi kalau nggak salah PATGTL. Memang di situ posisinya PT PAIA ini kan dia berusaha tanpa punya izin, jadi masuk ke dalam sistem ke klaster penataan Pak. Penataan itu kena namanya denda administrasi. Tapi yang kami lihat di lampiran denda administrasi itu maksimal Pak, kalau tidak salah 55 juta Pak. Maksimal 55 juta. Udah gini, kamu bantu aja terus cepatnya ya. Kalau bisa kecilin dendanya kecilin, itu maksimal kan. Jadi nanti ITDC ngajuin ke sana, Anda monitor juga. 55 Di juta. sini nggak ada orang domestiknya nggak ada. Ada. Iya, kenapa nggak ikut yang dalam negerinya, orang dalam negerinya? Sudah resign Pak, karena sudah nggak ada kerjaan lagi. Oh, tutuplah perusahaan untuk kita menciptakan pengangguran, boleh juga sih. Sejak kerja. Sejak rapat yang ditetapkan bahwa akan jalan kembali kalau ada goodwill untuk kita mohon izin, tujuannya mereka sudah nggak bisa lagi apa-apa. Ya udah gini, ajukan izin ke sana, nanti saya monitor ya. Dari itu Kak, Ibu yang monitor ya. Ini kan dari, lo monitor. Ini bos pajak nih. Jadi harusnya cepat. Ibu bisa ngajuin berapa lama? ITDC bisa ngajuin berapa lama? Ya, kami sesegera mungkin. Mbak Ratna yang perlukan apa? Oke, jadi untuk pengajuan izinnya memang sesuai dengan data yang disampaikan 55, tetapi ada kajian yang dibutuhkan Pak. Misalnya kajian pembuangan air ke laut, itu kajiannya harus disiapkan PAIA. Kita membantu memfasilitasi kepada instansi, tetapi kajiannya sekarang harus orangnya dibuat. udah nggak ada gara-gara kebijakan Ibu yang lalu. Kan udah nggak ada orang di sana, mau kajian lagi. Tapi kajian untuk pembuangan air ke laut itu kan teknis Pak, gambar dan segala macam itu harus dibuat konsultan. Dan itu yang mungkin yang berapa biaya lama besar itu? Itu tergantung dari kesiapan PAIA untuk memberikan data teknis Pak, detail engineering design yang dia rencanakan untuk pembuangan air ke laut itu seperti apa. Tidak, saya bisa ambil alih itu nggak? Ya, ini kan entitas ya Pak ya. Nanti akan kami cek Pak, Saya governance-nya tanya di kami. dan antara Anda bisa pakai ITDC nggak untuk kerjaan itu? Untuk hal ini mungkin saya nggak tahu, saya nggak yakin bisa jawab sekarang Pak ya. Saya Apalagi pengawas juga di Danantara kan. Iya Pak, paham Pak. Pernyataan Anda saya tulis loh. Maksud saya gini Pak, ini kan kalau misalnya diambil alih itu apakah maksudnya diambil operasi entitasnya gitu Pak? Itu enggak di PAIA. Apa namanya istilahnya, kami ini sepertinya habis manis sepah dibuang. Kira-kira begitu pemikiran mereka. Pak Menteri Dari KEK izin. butuh apa Nyata? Dari KEK butuh apa? Kami mungkin nanti karena verifikasi teknisnya ada di kewenangannya ada di SDM Pak, karena nanti dia akan melihat pemeriksaan lokasi segala macam. Ya mungkin itu saja Pak dukungan dari teman-teman SDM Pak. Izin Pak. Pak izin Pak, kami perbaiki. Jadi sebenarnya administrator itu punya dua opsi, bisa dengan minta bantuan KL atau minta bantuan tenaga ahli atau konsultan dan lain sebagainya. Nah kami agak koreksi tadi, kalau SDM itu kan air bawah tanah, ini kan air permukaan. Izin Pak Ellen, ini posisinya dia ngambil dari bawah tanah walaupun air asin Pak. Oh tetap air bawah dari tanah. air tanah Pak. Ya. Jadi gini Pak, kalau ingin mempercepat biasanya kami di beberapa KEK juga bisa membantu, bisa melalui bantuan konsultan Pak untuk melakukan pemenuhan standar itu. Nanti dari konsultan itu nanti bisa menjadi entry bagi administrator untuk menerbitkan izinnya. Kak, siapa yang melakukan tadi? Siapa Konsultan. Yang bayar siapa? Yang bayar harus ada yang bayar lah. Ini kalau TDC bisa membantu sih akan cepat selesai. Mau dia.
Pasti nggak mau kan? Ya ini kan tenan kami Pak, artinya kami ada konflik of interest apabila membayari tenan kami gitu. Anda enak aja ngomong konflik of interest ketika Anda rugi, ketika menciptakan anak Ya. perusahaan, Anda nggak Izin. bilang konflik of interest. Oh bukan Anda waktu itu ya? Izin Oke. Pak Menteri, boleh saya memberikan masukan sekiranya nanti kajian sudah dilakukan dan sebagainya. Kami juga memerlukan orang-orang atau siapa yang akan mengoperate. Mereka sudah nggak ada lagi Pak di sana Pak. Kami tinggal menjaganya aja gitu. Ini kan cara ITDC membunuh investor begitu gampang, pasti kabur kalau begitu. Dia akan cut loss, kabur. Tapi image-nya buat kita jelek sekali. Terus Pak Alwi, kalau mau jalan gimana? Kapan orang itu bisa datang lagi ke situ? Let's say dari meeting ini saya simpulkan, saya pastikan jalan itu bisa ada orang lagi nggak? Kalau nggak, siapa yang jalan mesinnya di sana? Kita akan bilang bahwa ini bisa jalan. Itulah yang sebenarnya beberapa bulan yang lalu yang kita harapkan jawaban bahwa bisa jalan. Tapi karena tidak bisa jalan, jadi sudah tidak ada hope. Nah sekarang, ya. Jalan kan? Yang lain-lain bisa semua kan? Kita yakin Pak, karena kita kan juga membutuhkan supply seperti itu. Nanti jangan habis ini ada lagi, nggak ada lagi ya? Tidak Pak, dan INU sudah kami streamline, kami jadikan satu ke ITDC semua Pak, supaya efisien. Dan semua dalam kontrol ITDC. Demikian Pak. Jangan sampai saya ngomong janji palsu nih sama sana. Betul ya, bisa ya? Betul saya akan Pak. tanya mereka, kalau ini jalan Anda kapan bisa mulai Siap Pak. kirim orang ke sana lagi sehingga kan mereka yang ngerti teknisnya, mereka yang ngerti. Udah pada rusak belum alatnya? Kita belum press dan cek lagi Pak. Pak Mr. Waji, this is Purbaya again. Hello? Hello? Well, we are still discussing the issue in your investment here in Indonesia. Can you hear me? Hello? Oh, nggak dengar, putus-putus nih. I can hear you. Well, ITDC has agreed to quote-unquote continue this project, but the problem is that there's no one in the location that will operate your equipment. Let's say we are decided today that this project can be continued. When do you think you can send your people to maintain or to make sure that your equipment can work properly? This afternoon, our partner is PHB Bali, and we have staff for our subcontractor in Bawa. So they can mobilize, hopefully in the next 4 to 6 hours, we can have a team back in the plant, no problem. So I can say that in one week, contact. for sure that your people will be there, right? Less than 1 week, in several days, right? Oh yes, even Even today. maximum. We can by tomorrow, by tonight, we can mobilize. Tomorrow morning, we can have our team back in there, no problem. Oke, thank you very much. Cukup. Jadi mereka siap tuh, timnya ada di Bali rupanya sebagian, jadi bisa dia mobilize, dia bilang dalam 4 jam bisa ke sana, mungkin besok udah bisa ke sana tuh, jadi nggak ada masalah untuk teknikalnya, untuk operasi alatnya. Ini teknis dibicarakan dengan mereka ya. Tapi yang jelas, untuk izin, nanti dibantu oleh KEK dari KEK, Anda yang aktif ya, kejar dokumennya seperti apa. Ya? Di KEK cukup. Cek KEK cukup ya, nggak usah BKPM. Oke, clear ya. Anda kejar ya. Ini seperti apa, tiap hari dicek lah sampai mana progresnya. Nanti kita cek dari sini setiap minggu. Saya usul Pak, kalau seandainya disetujui dan Mr. Waji siap, maka kita sambil jalan izinnya, karena I doubt it dalam 1 minggu izinnya keluar. Pak, Sabtu Minggu nggak mungkin keluar kan, Sabtu Minggu mungkin studinya keluar tuh, Ya. habis itu masuk ke izin, Ya. izinnya akan cepat keluar karena akan kita monitor, nanti kita lihat
kecukupannya seperti apa. Tapi yang jelas proses berjalan terus. Ya, jadi Mr. Waji biar siap untuk jalan begitu Pak. Ya, itu sudah siap. Kita kira-kira bisa ya Pak Fajar ya. Nggak ada masalah kan. Nanti kalau ada keributan lagi atau saya lagi kita akan, yang jelas di sini akan monitor terus. Clear ya. Kira-kira bisa jalan ya. Ini jalan, jadi bilang Pak Waji, this is a goal. Ya. Nanti kalau masalah cari investor nanti belakangan, tapi yang jelas ini harus jalan dulu. Investor juga kalau izinnya sama aja problemnya akan dihadapin. Ya. Ini adik karya ada nggak di sini? Nggak ada, dia punya 30% ya? 25%. Oh, udah dicabut? Enggak, tetap ada. Tapi mereka udah udah bangkrut. Jadi mungkin nanti bisa dilapor ya Pak Alwi ya. Di Adikarya selama ini inaktif Pak di dalam berbagai kegiatan. Dia investor pasif. Itu uang preman ya. Kira-kira gitu, kalau nggak tertarik agak aneh 25% loh. Oke, clear? Clear ya Pak Fajar? Baik Pak. Pak Alwi, nanti Mas dari KEK ngawasin, nanti kami akan monitor juga dari sini. Kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum. Masih ada? Yang pria, Pak. Oh, yang pria gimana? Itu masalah lahan, Pak. Oke, yang kedua, pria. Habis seru tadi. Izin Pak Menteri, masih satu aduan yang 2B tetap dari perusahaan Resort Indonesia Amerika, Pak Alwi Shihab. Isunya adalah kebuntuan berkepanjangan dalam implementasi perjanjian pemanfaatan dan pengembangan lahan pada lot H3 KEK Mandalika. Ini menyambung yang tadi Pak Ellen sampaikan, Pak, ada beberapa untuk HPL-nya ya Pak Ellen ya, HGB-nya dari 6 itu baru 4 Pak. Kemudian tinggal 2 lagi. Nah, yang satu ini nggak dikeluarin, tetapi pengajuan yang untuk satunya sedang dalam proses. Gitu ya secara ringkas. Mungkin bisa dijelaskan. Izin Pak. Silakan. Siapa punya nih? KEK apa ITDC nih? ITDC silakan. Baik, Pak Menteri, kami ingin melaporkan sebetulnya pria ini pada hampir di saat yang sama di tahun 2016 merupakan investor pengembangan beach hotel di lot H3 Mandalika, sebelah Pullman Pak, kalau Bapak pernah ke sana, di tahun 2016. Kemudian kami mengakhiri luda pada tahun 2002 karena pria ini wan prestasi, yakni tidak melaksanakan pembangunan sesuai timeline kontrak di dalam luda itu, sehingga lahan menjadi idle dan terbengkalai. Nah, kemudian ITDC sebelumnya sudah menyampaikan 3 kali somasi dan tidak terdapat progres penyelesaian proyek, sehingga ikut bersamaan dengan PAIA proses di arbitrase SIAK. Jadi kemudian setelah itu diikuti dengan mediasi ke Jamdatun. Jadi itu ada, namun demikian ada deadlock juga di situ. Jadi secara umum kami sebenarnya ITDC mengedepankan penyelesaian non-litigasi, yaitu B2B, dan kita ingin menjaga kepastian investasi dan keberlangsungan operasional KEK Mandalika. Demikian Pak. Dari PT Pria, silakan. Selamat siang Bapak Menteri, Bapak Ibu dan Bapak Ibu dinas sekalian di sini. Kami di sini sebenarnya sebagai on behalf-nya PPRO sebagai pemegang saham. Jadi mungkin dari sama mungkin kasusnya dengan Pak Paya. Karena memang secara struktural memang sudah tidak ada lagi organisasi di dalam atau orang yang di dalam pria tersebut. Terus kemudian memang kita udah nggak ada lagi orang di prianya. Ya ada di pria ada Pak satu, cuman memang itu direktur perwakilan dari IBD. Perwakilan IBD ini, dia saat ini tuh informasinya sedang sakit Pak. Jadi kami sebagai bentuk pengawasan dari sisi PPRO mungkin Pak, kami ikut mengawasi bagaimana berjalannya pria ini sebenarnya. Anda sebagai apa di sini? Ini Pak perwakilan pemegang sahamnya Pak dari PPRO. Terus? PP Property. Operasinya siapa? Dari PP Property? Ya betul Pak. Apa tuh? PTPP? PTPP, anak usahanya PP Pak. Bentar lagi hilang tuh. Masih ada PT Property? Lu nggak tahu, lu pasti bentar lagi hilang itu.
Mungkin secara garis besar Pak, Jadi memang tuntutannya apa? permasalahannya gini Pak, memang karena memang kami bersifatnya itu lebih ke operasional Pak, dan Pak Wajih yang mempunyai keputusan, karena secara pemegang saham kan memang dari IBD yang mempunyai porsinya lebih besar Pak, sehingga kami ikut sebenarnya dengan keputusannya Pak Wajih, karena salah satu komitmennya kami ketika kami mediasi di Jamdatun terakhir, mediasi kami menyerahkan keseluruhan permasalahan ini kepada Pak Wajih bagaimana skema penyelesaiannya. Kami bersifat inaktif saat ini atau pasif saat ini. Jadi memang kalau tuntutannya selama ini di mediasi Jamdatun, Pak Menteri. Jadi kalau Saya nggak ngerti. Anda maunya apa? Oke. Nggak tahu. Kalau nggak tahu saya ngapain mecahin masalah. Gini Pak, Kita nggak jadi ngerti. kalau saya merecap bahasanya kemarin mediasi dengan ITDC di Jamdatun, bahwa adalah kebutuhannya dari pria adalah, pertama adalah reaktivasi luda. Kenapa kami membutuhkan reaktivasi luda? Karena itu berkaitan dengan valuasi saham ketika nanti akan ditawarkan kepada investor. Nah, kan Anda udah nggak ngebangun berapa tahun tuh di sana, makanya diberhentiin ludanya. Kenapa waktu itu nggak membangun? Oh tadi Pak Menteri disebutkan bahwa Pak Alwi sempat di awal sempat disebutkan bahwa karena secara keseluruhan lahan itu belum diserahkan secara penuh. Apa dari berapa hektar yang belum Dari 8 kalau melihat dari catatan saya ada 2% sekitar 7.200 Pak. Iya 7.000 sekitar 10.000 meter. 8 hektar, 1 belum dikasih, belum diserahkan. Betul. Isunya apa? Mungkin ITDC Pak yang lebih paham. Ya bisa silang dari TDC, kenapa dari 8.000? Jadi begini Pak, pada saat mereka memilih lahan itu, lot H3 ada 2 lahan di dalamnya yang masih enclave. Enclave itu belum kita beli full. Dan pada saat mau groundbreaking tiang panjang sudah selesai semua kasus ini, masalah tanah. Nah, kenapa kita putus ludanya? Karena sesuai dengan perjanjian awal luda bahwasanya dalam waktu sekian lama mereka harus membangun, ternyata mereka tidak sanggup untuk membangun karena belum ketemu investornya Pak. Ceritanya pada waktu itu seperti itu case-nya apa gimana? Belum dikuasain semua atau emang Anda nggak punya investor pada waktu itu? Izin Pak, mungkin Pak Wajih yang mungkin bisa paham. Jadi karena ya tadi Pak Wajih tadi kan memang yang punya Alwi bisa jelasin? pemegang saham. Yang saya tahu bahwa rapat sampai di waktu itu Menko Ekonomi juga ikut terlibat dalam hal ini. Persoalannya tanah yang disampaikan itu atau yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Surat-suratnya tidak sertifikat atau bagaimana waktu itu. Sehingga Wajih bilang, bagaimana saya mau mulai membangun kalau tanah yang diserahkan kepada saya ini belum clear. Itu permasalahan pertamanya. 7 hektar dari 8 hektar udah clear. Hanya 1 hektar yang belum clear kan? Ya, tapi kalau 1 hektar itu umpamanya mengganggu desain. Kek, tahu nggak permasalahan ini? Jadi mohon izin Pak, ini kan sudah dibicarakan juga di level di kami Pak, di Sekjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan di Kemenko Pak. Dan kemudian belum putus, terus kemudian maju ke arbitrase. Tadi disampaikan Pak Fajar ya, sudah masuk ke arbitrase dan juga nggak ada keputusan juga ya Pak. Jadi ya kami sebenarnya lebih mendorong untuk penyelesaian, kan juga ada itikat baik ya Pak dari dari pria maupun dari TDC. Kalau kami sih tetap pada itikat baik untuk menyelesaikan agar terrealisasi investasi. Mungkin seperti itu saja Pak. Gini aja deh, karena Pak Wajih nggak ada di sini, kita nggak tahu informasi seperti apa. Untuk yang ini, kita tunda dulu. Nanti pas yang ini jalan kan, yang PIA jalan kan, Wajih ada di sini kan pasti. Nanti kita undang meeting lagi. izin Pak sekarang Menteri. agak susah saya. Izin Pak, mungkin satu hal. Sekarang ini sudah ada groundbreaking dan tiang panjang sudah dibangun.
pada saat itu kami tidak mungkin mengizinkan tiang pancang dan groundbreaking sebelum itu clear. Ini sudah clear semua, Pak. Sekarang yang bangun siapa? Mangkrak, Pak. Ya ini, yang bangun siapa? Pria, terus berhenti. Oh, karena mungkin berkaitan sama yang satu lagi. Nah, kita perjelas ketika Pak Haji di sini deh. Nah, jadi ini kan udah yang satu udah jalan tuh. Nanti kan dia punya kepentingan untuk datang ke sini. Ya. Nanti kita atur meeting lagi supaya ini lebih clear. Kalau sekarang saya agak susah nih, tebak-tebakan terus. Dia nggak tahu, saya nggak tahu, ibu juga nggak tahu, dia nggak tahu. Kalau kita tanya ITDC kan pasti satu sisi pandangan ya. Saya mesti di tengah. Jadi gini Pak, jadi posisi terakhir itu sebenarnya adalah pada waktu itu sudah ada groundbreaking pada waktu itu dan tiang pancang betul sudah ada. Makanya tadi ada PT Adikarya di situ ya, karena partner untuk membangun. Terus 2 persil ya, saya ingat saya 1 atau 2 persil. 2 persil itu yang belum diserahkan kepada pria. Dari yang total lahan tadi hampir 10 hektar itu, 2 persil itu. 1 persil pada waktu itu sudah dalam proses HGB, sekarang sudah ada HGB-nya. Yang 1 persil sudah juga ya, HPL, masih HPL, belum dikonversi ke HGB. Pria Mbak, minta pada waktu semuanya statusnya HPL semua, Pak. Ya, tapi jadi kan, dari rakyat kita beli untuk jadi HPL semua. HPL atas ya? nama ITDC, ya betul. Jadi HPL ini yang akan diserahkan, satu yang dalam proses ya. Nah pada waktu itu berhentinya adalah, seingat kami Pak, waktu kami merapatkan itu, pria tetap bersikeras mendapatkan seluruh hak atas tanahnya tadi. Termasuk 2 persil itu, baru dia akan mulai membangun lagi gitu ya Pak ya. Nah dari ITDC sendiri pada waktu masih berkeras bahwa ini harus dilanjutkan dulu dengan menunjukkan komitmen termasuk sumber pendanaan yang itu yang belum sampai saat itu belum disampaikan oleh pria untuk bisa melanjutkan status dari yang mangkrak tadi gitu Pak. Kalau gitu, ini sekarang udah lengkap tanahnya, udah lengkap semua yang 2 persil tadi, sudah. Oh, itu masih kosong. Masih baru tiang pancang aja. Ya itu ada tiang pancang itu termasuk di atas yang 2 persil itu Pak. Karena kami tidak mengizinkan sebelum lahannya clean and clear sehingga dibangun tiang pancang. Ada peluang masih bisa kerjasama lanjut nggak? Kembali Pak kepada komitmen calon investor yang sebelumnya. Mereka punya duit atau enggak gitu aja intinya. Kami pengen cepat Pak. Ada, bisa lanjut nggak? Bisa langsung. Itu clear. Nanti tapi untuk ini kita tunda dulu ya kali ya. Kita undang Pak Wajijang ke sini, tapi saya hanya tadi pengen tahu possibility-nya seperti apa. Clear kalau gitu ya Pak, nanti sampaikan Pak Waji seperti itu Pak Alwi. Kita akan dorong, tapi supaya lebih fair, saya akan minta Pak Waji datang ke sini untuk yang kasus pria ini. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Rapat saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.